Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti Tahuna dengan NIM 9214200115. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang laporan keuangan fiskal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan fiskal. Nah, baik, saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan fiskal. Nah, laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal ini mencakup neraca fiskal dan kemudian perhitungan laba rugi dan perhitungan laba ditahan. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan soal tentang laporan keuangan fiskal. Nah, di sini ada PT Laris Manis. PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Melati nomor 10 Yogyakarta. Berikut adalah laporan laba rugi untuk periode Januari sampai dengan Desember pada tahun 2015. PT Laris Manis laporan laba rugi periode yang berakhir dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Penjualan di sini sebesar 1.800.000.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan retur penjualan sebesar 60 juta rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan potongan penjualan sebesar 50 juta rupiah. Sehingga menghasilkan penjualan bersih 1.690.000.000 rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan harga pokok penjualan sebesar 1.080.000.000 rupiah, menghasilkan laba kotor sebesar 610 juta rupiah. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan biaya umum dan administrasi sebesar 168 juta rupiah. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya penjualan sebesar 86 juta rupiah. Sehingga menghasilkan laba operasional sebesar 355.400.000 rupiah. Ditambah dengan penghasilan bunga deposito sebesar 50 juta rupiah, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 405.400.000 rupiah. Penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT Laris Manis adalah sebagai berikut. 1. Hasil penjualan. A. Jumlah penjualan tahun 2015 adalah 1.800.000.000 rupiah. Terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebesar 1.500.000.000 rupiah dan sisanya belum dilunasi. B. Retur penjualan yang diterima tahun 2015 adalah sebesar 50 juta rupiah. C. Potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Retur penjualan yang diterima tahun 2015 adalah senilai 50 juta rupiah, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi sebesar 60 juta rupiah. Maka perlu dikoreksi fiskal positif sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya masuk ke harga pokok penjualan. Persediaan awal tahun 2015 sebesar 162 juta rupiah. Pembelian selama tahun 2015 sebesar 1.100.000.000 rupiah. Kemudian jumlah tersedia untuk dijual yaitu 1.262 juta rupiah. Persediaan akhir 2015 sebesar 182 juta rupiah. Dan kemudian harga pokok penjualan sebesar 1.080 juta rupiah. Nah, data yang berhubungan dengan HPP adalah sebagai berikut. A. Perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Persediaan awal
harga perolehan itu ada 162 juta rupiah, sedangkan harga pasar itu 170 rupiah. Nah, kemudian persediaan akhir, harga perolehan itu sebesar 190 juta rupiah, dan harga pasar itu 182 juta rupiah. Dalam pembelian selama 2015 terdapat pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama itu ada komisi pembelian, itu tanpa bukti, sebesar 5 juta rupiah. Kemudian biaya lain-lain tanpa bukti sebesar 5 juta rupiah. Kemudian biaya angkut, ini ada bukti, sebesar 45 juta rupiah. Nah, beban pokok penjualan persediaan awal tahun 2015 sebesar 162 juta rupiah. Kemudian pembelian selama 2015 itu 1 miliar 90 juta rupiah. Jumlah tersedia untuk dijual 1 miliar 252 juta rupiah. Kemudian persediaan akhir itu 190 juta rupiah. Sehingga harga pokok penjualan 1 miliar 62 juta rupiah. Beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah 1 miliar 80 juta rupiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta rupiah. Nah, selanjutnya masuk ke laporan fiskal. Itu PT Laris Manis, laporan laba rugi periode yang berakhir dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Penjualan di sini di akuntansi terdapat 1 miliar 800 juta rupiah. Di fiskal terdapat 1 miliar 800 juta rupiah. Retur penjualan sebesar di akuntansi terdapat 60 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan koreksi sama dengan koreksi sebesar 10 juta rupiah, sehingga fiskal menghasilkan 50 juta rupiah. Kemudian potongan penjualan di akuntansi terdapat 50 juta rupiah. Nah, dikoreksi tidak ada, di fiskal menghasilkan 50 juta rupiah. Kemudian penjualan bersih. Di akuntansi terdapat 1 miliar 690 juta rupiah. Dikoreksi tidak ada, fiskal sebesar 1 miliar 700 juta rupiah. Kemudian beban pokok penjualan. Di akuntansi terdapat 1 miliar 80 juta rupiah. Dikoreksi terdapat 18 juta rupiah, sehingga fiskal menghasilkan 1 miliar 62 juta rupiah. Kemudian laba kotor. Di akuntansi terdapat 610 juta rupiah, dikoreksi tidak ada, fiskal sebesar 638 juta rupiah. Kemudian biaya umum dan administrasi. Di akuntansi terdapat 168 juta rupiah. Dan dikoreksi terdapat 36 juta rupiah, 900.000 rupiah. Sehingga menghasilkan fiskal sebesar 131.700.000 rupiah. Nah, kemudian di biaya penjualan di akuntansi itu terdapat 86 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan koreksi 10.300.000 rupiah, sehingga menghasilkan fiskal sebesar 75.700.000 rupiah. Kemudian di sini ada penghasilan bunga deposito. Di akuntansi itu terdapat 50 juta rupiah. Sedangkan dikoreksi dan dikurangi dengan koreksi sebesar 50 juta rupiah, sehingga fiskal menghasilkan 0. Kemudian laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar 405.400.000 rupiah. Dikoreksi tidak ada, sehingga fiskal menghasilkan 430.060.000 rupiah. PPH itu di fiskal terdapat 107.650.000 rupiah. Laba bersih setelah pajak, sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak itu 322.950.000 rupiah.
PPh badan yang tentang adalah sebesar 430.600.000 rupiah dikalikan 25% itu sebesar 107.650.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan kredit PPh pasal 25 sebesar 60 juta rupiah sehingga menghasilkan PPh yang masih harus dibayar sebesar 47.650.000 rupiah. Nah, itulah video singkat penjelasan dari laporan keuangan fiskal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.